Anak-anak, sebelum pembelajaran kita dimulai pada pertemuan yang ketujuh ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terpuji-pujilah Engkau yang memberikan kami kekuatan dan damai sejahtera serta kesehatan. Terima kasih untuk hari ini kembali kami bertemu dalam mapel pendidikan agama Kristen. Tuhan, tuntun anak didik kami semua, berikan mereka kiranya hikmat dan roh takut akan Tuhan, sehingga pembelajaran ini boleh menjadi bagian dalam hidup untuk dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji-pujilah Tuhan, kelemahan dosa ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, hari ini materi kita adalah bab yang ke-13 dengan judul Sekolah dan Keluarga Tempat Melatih Disiplin. Kompetensi dasar kita adalah menghayati arti disiplin, menghargai aturan yang berlaku dimanapun, menceritakan bentuk sikap menghargai disiplin sebagai nilai yang harus dipertahankan, membiasakan diri hidup berdisiplin. Adapun indikator dalam pencapaian kompetensi ini, kalian harus sanggup melakukan aturan sebagai kewajiban, menceritakan bentuk sikap menghargai disiplin dan nilai yang harus dipertahankan, membiasakan diri hidup berdisiplin. Nah, anak-anak, dalam pendahuluan di sini, disiplin merupakan sikap hidup yang harus dijadikan sebagai kebiasaan hidup dan bukan hanya menyangkut ketaatan. Jika dijadikan kebiasaan hidup, maka akan dilakukan secara konsisten kapan dan dimanapun kamu berada, entah di sekolah, entah kamu di rumah, di gereja, maupun di tengah masyarakat. Sekolah dan keluarga adalah dua lembaga yang lebih berperan dalam menumbuhkan dan membangun disiplin dalam dirimu. Pada materi pokok kita adalah kita akan belajar dari pemahaman dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 28. Dari sini kita akan mengerti, memahami tentang sebuah disiplin. Nah, perhatikan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di sebelah sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang menegrinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhkanlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi sepanjang jalan sehingga kita yang kita tempuh di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri itu dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu setelah ia melakukan baik kepada kamu dahulu. Tapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu. Nah, sesudah kita membaca Alkitab tadi, kita tentu akan mengerti persoalan yang dihadapi bangsa waktu itu adalah berkaitan dengan kepercayaan imannya ketika mereka mulai tertarik dengan Allah asing. Nah, Yosua meminta bangsa Israel memilih kepada siapa mereka harus beribadah, tetapi mereka menjawab kepada Allah saja, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Apa kaitannya dengan disiplin? Di dalam hidup ini kita harus selalu memilih yang benar dan hidup dengan konsisten termasuk beribadah.
Yosua adalah pemimpin komunitas bangsa Israel sekaligus pemimpin spiritual, pemimpin agama. Ia membuktikan diri sebagai pemimpin yang konsisten dan taat pada aturan dalam komunitasnya, juga aturan dalam ibadah. Ia juga taat dan setia kepada Tuhan Allah yang memimpin Israel keluar dari tanah Kanaan. Yosua melihat bahwa orang Israel mulai tidak konsisten atau tidak teguh di dalam pendirian mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Mereka beribadah kepada dewa orang Kanaan, karena itu Yosua minta mereka menentukan pilihan kepada siapa mereka akan beribadah. Yosua tidak hanya memberikan mereka pilihan, tapi ia juga menentukan pilihannya yang konsisten dan teguh. Ia dan keluarganya hanya taat dan beribadah kepada Allah saja. Disiplin dalam beribadah berpengaruh dalam seluruh kehidupan. Ketaatan Yosua membawa hasil yang positif. Akhirnya bangsa Israel menyadari kesalahannya dan mereka kembali beribadah hanya kepada Allah saja. Bagaimana cara orang Israel menjalankan ketaatan daripada firman Tuhan? Bagaimana kamu sebagai remaja SMP Negeri 3 menjalankan ketaatan pada firman Tuhan? Tentu kamu juga dituntut setiap hari untuk berdoa, setiap hari untuk belajar firman Tuhan. Bahkan bukan hanya berdoa dan belajar firman Tuhan, melainkan konsisten hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu lakukanlah senantiasa seperti apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan sebagai remaja yang disiplin, takut Tuhan, menjauhi dosa dan menjauhi segala hal yang jahat. Pada saat sekarang mungkin kamu tidak menyembah dewa-dewa, tetapi ada hal lain yang membuat kamu jauh dari Tuhan. Misalnya pergaulan buruk, kumpul-kumpul yang buruk, misalnya merokok, atau perempuan hanya bermain-main dengan teman, main TikTok tanpa ikut disiplin lagi di dalam taat beribadah ataupun berdoa ataupun baca Alkitab. Karena itu marilah konsisten seperti Yosua supaya kita diberkati.